Di jalan ada yang memanggil, lalu ku datangi. Begitu ku matikan mesin, orang ku minta antarkan ke Pekong. Lalu saya antarkan, apakah saya murtad? Dan orang ku mengkasih duit, terus diapakan duit itu Ustaz. Sekarang kita lihat dia ke sana tuh ngapain? Kita hanya rumahnya itu, ya. Nah, dekat situ, maka harus jelas dulu. Ya, antarkan aku sana, misalkan ke Pekong sana misalkan. Maka harus kita lihat apakah dia ke sana itu mau beribadah. Kan harus ya tahu, ya. Kalau hanya sekedar antarkan saja, insya Allah nggak sampai kepada tahapan murtad. Tapi kalau kita tahu itu perayaan mereka, pas pula pada hari perayaan mereka, dan mereka minta antarkan ke sana, nggak boleh. Ya, tidak boleh. Apa dasarnya? Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian tolong menolong dalam urusan dosa dan permusuhan. Ya, tapi kalau ngantarkan di sana saja, pas pula rumahnya memang di situ dia mau pulang ke rumah, ya, nggak ada masalah. Ya, nah, kalau dikasihnya duit ya terima saja. Tapi kalau kita tahu itu perayaan mereka, hari besar mereka, dan mereka ke sana udah jelas untuk perayaan, penampilannya pun penampilan memang orang-orang yang mau merayakan, nah ini nggak boleh. Ya, wallahu taala. Bertanya tentang salafi, aswaja atau wahabi yang lebih mereka itu yang mengamalkan sunnah Rasulullah, maka mereka dekat dengan Rasul. Adapun masalah penamaan tidak menyebabkan nama itu menyebabkan seseorang menyimpang. Paham ya? Mau dia NU, mau dia Muhammadiyah, ya nggak bisa kita katakan mana NU Muhammadiyah yang dekat dengan Rasulullah. Nggak bisa kita kata oh NU, oh Muhammadiyah. Ya, karena itu hanya sebuah nama, penamaan. Ya. Nah, selama akidahnya tidak menyimpang dari pokok-pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mau dia namanya lain, mau namanya Masumi, namanya Persis, mau namanya Muhammadiyah, mau Al-Wasliyah, kaum tua, kaum muda, kaum apalah segala macam, ya. Selama dia adalah kaum muslimin, ibadullah, ibadur rahman, maka nggak ada masalah. Mau dia majelis ta'lim ini, majelis ta'lim itu, majelis ini, ya, selama mereka tidak lari dari kaedah-kaedah fondasi agama, ya, mengakui Allah sebagai Tuhannya, Nabi terakhir Nabi Muhammad, memuliakan sahabat, Qurannya tetap Quran itu, kiblatnya sholatnya tetap 5 waktu, kiblatnya tetap ke Ka'bah, tetap beriman kepada hari akhir, rukun imannya 6, rukun Islamnya 5, apa lagi? Ya, mengesahkan Allah, membenci kesyirikan, walak baroknya jelas. Nah ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Nggak serta-merta kalau dia ikut salafi, dia ikut aswaja, dia ini dekat dengan Rasul, nggak serta-merta. Karena ada oknum-oknum yang kadang, ya, malah mereka sendiri jauh dari tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak bisa kita pukul rata gara-gara satu oknum, akhirnya menyalahkan apa seluruh komunitasnya. Tidak seperti itu. Paham ya? Menggunakan Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Seseorang selalu mensubhatkan orang sementara orang tersebut punya dalil juga. Bagaimana menurut Ustaz? Hati-hati mensubhatkan orang, membid'ahkan orang, mengkafirkan orang, memusyrikkan orang. Kalau kita tanpa dasar, maka itu akan balik kepada diri kita sendiri. Paham ya? Mengqala li akhihi kafir, saya mengatakan kepada saudaranya kafir, kau kafir. Ya, tanpa jelas dalil yang jelas. Ya, atau kita punya dalil, dalilnya nggak sampai sama kita, sudah berani kita mensubhatkan, maka kalimat itu akan balik kepada dirinya. Jadi ini bukan perkara yang enak, ya. Mensubhatkan orang itu bukan perkara yang mudah, ya, bukan perkara yang enak. Bisa jadi ilmu yang dia amalkan tadi belum sampai kepada kita, maka jaga lisan kita. Makanya kata Nabi, mayyatman lima baina lihyai, siapa yang bisa menjaga lidahnya, menjaga kemaluannya, atman lahul jannah, kujamin baginya surga. Al muslim man salim al muslimuna min lisani wa yadi. Muslim itu ialah jika muslim yang lain selamat dari lisannya dan tangan. Ya, selamat dari lisannya dan tangan. Nah, ini jadi dalam kondisi seperti ini hati-hati. Para ulama mazhab kadang berbeda ijtihad, tapi mereka saling memuji, saling menghargai. Ya, saling menghargai. Ya. Kadang yang satu mengatakan amalan ini bid'ah, tapi ulama yang lain mengatakan amalan ini sunnah.
sesama mereka tidak saling caci subhatkan. Ya. Imam Ahmad mengatakan kunut tidak sunnah, Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Tapi ketika Imam Ahmad ditanya, bagaimana kalau engkau sholat di belakangnya mazhab Syafi'i, aku angkat tanganku, ku amin. Kalau dia menghukumi itu tidak sunnah. Jadi para ulama dulu saling menghargai, apalagi itu dalam ranah ijtihad yang masih ada dalilnya. Paham ya? Nah, yang masih ada dalilnya. Jadi jangan sampai kita mudah untuk memvonis seseorang, ya, karena kita adalah seorang dai bukan hakim, ya. Kalau hakim baru bisa memvonis, itu pun hakim nggak sembarangan vonis, didatangkan saksi, digali, cek keluarganya, apakah dia lahir dari lingkungan agama, jangan-jangan dia dari lingkungan yang tak tahu agama, ya, tengok masyarakat di sekitarnya, sampai begitu baru bisa memutuskan hukum seseorang itu kafir atau tidak, itu baru bisa diputuskan. Cek lagi apakah dia bodoh. Oh ternyata nggak bodoh, apakah dia salah takwil? Jangan-jangan dia ada dalil tapi keliru di dalam memahami dalil. Itu nggak sembarangan, ya. Jangan sampai karena amalannya nggak sama-sama kita langsung subhat dia. Gara-gara tidak sama gerakan sholatnya, tak sama pengajiannya, kita subhat, hati-hati, ya, nggak sembarangan gitu. Memuliakan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala alam. Apalagi kita sudah mengatakan subhat tapi belum tabayyun. Oh ini makin bahaya lagi, ya. Jadi gurunya mengatakan subhat karena ada pertanyaan, Ustadz ada guru mengatakan begini, padahal dia yang salah memahami kata guru tadi misalnya. Lalu sang guru mengatakan oh udah subhat itu, kita subhat misalkan seperti itu. Nah ini bahaya guru. Seharusnya dia tidak seperti itu menjawab, ya. Apakah antum sudah cek, apakah sudah betul? Entah antum yang salah paham, entah ketika guru nyampaikan antum ketidur, ya mana tahu kita tiba-tiba terbangun tape haram, ya. Mana tahu tupe haram, cuma tape haram misalnya, salah dengar. Bahaya, harus kita cek. Jadi kita seorang guru tuh nggak mudah kita mengeluarkan kata-kata, ya, hal seperti itu. Allah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana mau bertanya, ayah saya jualan warung kopi sementara ayah saya jual rokok. Bagaimana menurut Ustaz? Ya, jual kopi kan halal. Kopinya halal. Pas masuk babnya itu, ya silahkan, nggak usah kita jual, kan aman. Ya, sembari kita menasihati. Apalagi masalah rokok, ya. Masalah rokok itu hukumnya antara dua, makruh sama haram. Makruh sama haram. Makruh itu mendekati haram. Jadi nggak ada ulama mengatakan sunnah, nggak ada yang mengatakan mubah, nggak ada. Mengatakan wajib, nggak ada. Ya, bahkan Majelis Ulama Indonesia seluruh dunia, ya, mayoritas itu mengatakan haram. Ya, minoritas yang mengatakan makruh. Ya, makruh. Majelis Ulama Indonesia haram, terutama bagi ibu hamil, haram. Anak-anak haram. Ya, makruh jika dia ada lagi perinciannya. Jadi hukumnya antara dua itu, kotak makruh haram. Ya. Sebaiknya bagi seorang mukmin, ya mana-mana pun, aku makruh aja loh Ustaz. Ya. Sebaiknya kalau kita mau jaga agama kita, kalau bisa yang makruh pun jangan didekati. Ya, makruh pun jangan didekati. Itu. Tapi Ustaz ini payah nanti kotak ini udah makruh. Nanti tinggal perhitungan aja di akhir. Ya kan? Dapat catatan amal ditengok di situ, duit kemana habis? Nah, kan itu nanti ujung-ujungnya nanti itu. Untuk masjid Jumat 2.000, ya, untuk rokok 10.000 setiap hari, satu hari, seminggu 70.000, sebulan berapa? Ya, sebulan dah 300.000, kalau 10.000 kan? Kalau sehari 10.000, sebulan dah 300.000, setahun 1 juta lebih. 300 kali 12 berapa? 36. Bisa motong kambing seekor bisa nggak ya? Bisa. Tapi pas saya kurban, tak baduin, aku tak berkurban ya, tak baduin. Ya? Sampai ada ustaz apa ceramah itu, justru orang merokok itu wajib berkurban katanya. Ya, karena dia sudah jadi korban. Itu ada ustaz ceramah gitu di TV itu. Tiga ditanya,
Kemana kurban Ustaz? Wajib bagi orang merokok. Sampai begitu kata Ustaz. Dikali-kali kan betul juga. Sampai 3 juta. Udah bisa beli sate kambing. Kan kambing paling sejuta berapa? 1.400.000, 1 juta, 2 juta lah. Itu 2 juta udah kambing yang betul. Ada itu ya? Ah udah. Bayangkan. Allah, aku tak merokok lagi, aku untuk kurban tahun muka ya Allah. Nah, saksikan ya Allah, tak usah bilang itu masukan saja. Itu kata Agim begitu ya. Ya gitu ya. Jadi kalau kita jualan ya pas jualan itunya kita jual kopi atau apa ya. Kalau pas bab itu menghindarinya lebih baik ya. Kalaupun terpaksa kali makruh, tapi sebaiknya nggak usah. Kan susah kita kalau menyampaikan begitu ya. Wallahu ta'ala alam. Karena ulama sekali berulama pun nggak berani mengharamkan mutlak. Ya, mereka juga punya dalil. Ya, tembakau itu kalau haram berarti jual tembakau haram. Apa beda tembakau sama yang lain? Jadi rumit pembahasannya. Ya, karena tinjauannya itu banyak ya. Satu sisi tinjauan haramnya dari mana? Karena itu makanan buruk. Ya, makanya nggak ada ulama mensunnahkan, nggak ada memubahkan. Mereka sepakat itu makanan buruk. Apa bukti makanan buruk? Ya, kalau itu makanan baik, pasti kalau anak kita makainya kan nggak marah kita. Tapi coba kalau anak bapak SD tiba-tiba pulang ya mancis ya, marah nggak kita orang tua? Kenapa marah? Tapi itu baik. Kenapa marah? Kita saja yang orang tua pasti marah kita. Fitrah kita mengatakan tak beres ini. Ya? Atau tiba-tiba suami bapak bilang, bang mancis banget. Pasti kita menyalah kan gitu ya. Kita saja tahu itu makanan buruk. Sementara dalam Al-Quran Allah mengharamkan yang buruk-buruk, menghalalkan yang baik-baik. Nah itu sampai tinjauan ulama itu, kumpul para ulama nggak berani mengatakan mubah. Mubah itu kan macam makan biasa, macam ini mubah, minum mubah. Ya. Nggak berani bilangkan mubah, karena mereka sadar juga. Maka yang mengatakan makruh itu, kata Ustaz Tengku Sekjen MUI, yang mengatakan makruh itu karena masih juga. Nah, aku makruh aja lah Pak, aku tinggal haram nanti gak ada aku. Nah, makruh ya. Jadi seperti itu. Wallah ta'ala. Apalagi sekarang anda enak searching di Google hukum itu, nampak itu dari majelis ulama ini, ulama seluruh dunia ini. Bahkan di Singapura saja nggak boleh. Di Singapura yang bukan Islam. Di Israel apalagi, kalau kita bertamu ke rumah yang merokok di rumah orang Israel itu diusir. Itu khusus untuk orang Islam, dari kalau orang tunggal. Untuk orang awam saja baru boleh. Ngakal-ngakali lah itu ya. Nah, terakhir. Jadi gitu ya, kembali kepada masing-masing lah. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana jika seorang ustadz menyeru kebaikan sedangkan ustadz sendiri tidak mengamalkannya? Resiko sama si ustadz. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah murka kepada orang yang pandai berkata tapi tidak mengamalkan. Ya, itu resiko sama ustadznya, bukan resiko sama muridnya. Dan bagi seorang murid belajar, jangan nyari-nyari kekurangan. Cek diamalkan ustadz itu tidak ini pasti tahajud hidupnya. Tidak pula yang besar. Ya. Nah, kalau ada ustadz berani nyampaikan, besok di akhirat dia nggak ngamalkan, ususnya terburai ya. Ya, dia nyeret ususnya. Makanya berat dari ustadznya. Ya, jadi guru ini berat. Ya, dia nyeret ususnya di neraka. Sampai orang-orang merumu dia, bah, kemarin itu bapak yang ngajak buat baik, kenapa bapak enggak di neraka? Juga aku menyuruh kamu tapi tak aku amalkan. Kan berat. Ya, resiko jadi dai itu bukan main-main. Salah nyampaikan hukum habis. Ya, bukan enak. Ya, enak berdagang. Ya, itu berdagang enggak enak juga kan? Enak apa lah? Enggak ada yang enak. Ya, jadi guru kena juga apa? Ya, jadi guru sekolah kena juga. Ya, apalagi kita dibayar dengan waktu. Ya, masuk jam 8, pulang jam 5 misalkan. Awak masuk jam 9 isi absen, pulang awak. Kena juga. Jadi apalah coba sekarang? Yang apa? Hah? Jadi tukang awak. Kena juga. Yang tak usah nanti bilang rusak biar coba cair dia. Ya. Jadi susah. Mau apalah kira-kira? Ya, pandai-pandai lah.
Ya, pandai-pandai kita. Jadi jangan memuliakan Allah Azza wa Jalla.